1 bulan kemudian, seperti semua gadis lainnya, aku telah membayangkan berkali-kali pernikahan seperti apa yang akan aku miliki. Hari ini, di bawah perhatian dan harapan semua orang, aku, Lukian, seseorang yang dikhianati tunangan dan sepupu, seseorang yang pernah tidak memiliki apapun dan menangis sedih ketika hujan lebat. Aku tidak pernah membayangkan aku akan menikah dengan orang seperti ini, kaisar gelap di dunia bisnis, pria impian semua wanita, Kuan Yu Chen. Kita berkenalan karena sebuah perjanjian. Kamu membuatku melihat harapan dan membawaku ke jurang tak berujung. Kuan Yu Chen, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Apakah kita akan seperti perkataan nenek, melahirkan, membesarkan anak, dan bersama hingga tua? Aku menyerahkan Lukian padamu. Aku berharap kamu dapat baik padanya untuk seumur hidup dan tidak membuatnya kecewa. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Akan segera dimulai istriku. Istriku? Seharusnya ini pertama kalinya dia memanggilku dengan begitu formal. Baik, momen suci ini akhirnya tiba. Kuan Yu Chen, apakah kamu bersedia menikahi Lukian sebagai istrimu, biarpun ketika sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya, cantik ataupun buruk, berhasil ataupun gagal? Apakah kamu bersedia untuk mencintainya, menghiburnya, menghormatinya, dan melindunginya? Aku bersedia. Lukian, apakah kamu bersedia menikahi Kuan Yu Chen sebagai suamimu, baik pun ketika sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya, tampan ataupun buruk, berhasil ataupun gagal? Apakah kamu bersedia untuk mencintainya, menghiburnya, menghormatinya, dan melindunginya? Aku aneh sekali, padahal aku sangat menantikan momen ini. Tetapi mengapa hatiku penuh dengan keraguan dan kebingungan? Lukian, jangan takut. Percaya padaku. Kamu tidak hanyalah ibu dari anak kita, kamu juga istriku. Kita sekeluarga akan bersama selamanya. Kuan Yu Chen, apakah kamu serius? Tentu saja. Acara pernikahan ini tanpa perjanjian, tanpa keuntungan, tanpa hal rumit lainnya. Semua ini hanya untukmu. Tempat suci ini tidak hanya menyaksikan pernikahan kita. Tempat ini juga menyaksikan janji yang aku buat padamu di sini pada waktu yang sama. Wah, Lukian, aku mencintaimu. Mohon berikan aku kesempatan ini. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk mencintaimu, melindungimu dan menyayangimu. Serahkan sisa hidupmu padaku, biarkan aku melindungimu sepenuhnya seumur hidup. Jadi, Lukian, apakah kamu bersedia melewati sisa hidupmu bersamaku? Iya, aku bersedia. Jika cinta adalah sebuah taruhan, biarkan aku menghabiskan semuanya untuk bertaruh. Kuan Yu Chen, aku berharap kamu jangan membiarkan aku kalah. Aku menyatakan bahwa kalian sudah merupakan suami istri dan sekarang pengantin pria dapat mencium pengantin wanita. Lukian, kamu adalah istriku ke depannya. Kamu cantik sekali. Apakah kamu sudah siap, Nyonya Kuan? Aku sudah siap, Tuan Kuan. Selamat untuk Tuan Muda Kuan. Terima kasih. Kamu mengundang banyak tamu hari ini. Kamu sudah lelah kan? Ini segera berakhir setelah bersulang dengan meja terakhir. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi. Ya, Tuan Muda Kuan, akhirnya kamu kemari bersulang. Dia adalah Gong Hao dan dia Li Jingsen. Mereka adalah teman baikku sejak kecil. Halo kakak ipar. Kamu melupakan kami sepenuhnya setelah punya istri ya? Kamu harus mabuk hari ini. Gong Hao memang seperti itu dari kecil. Tetapi kami benar-benar senang untuk Yu Chen.
Kakak ipar jangan marah ya. Oh, tidak apa-apa. Tetapi hubungan kalian sungguh baik sekali. Kamu ingin mengalahkanku? Ah, tolong. Sudahlah, aku malas ribut denganmu, memalukan sekali. Apa maksudmu? Lukian, aku akan minum alkohol sebentar dengan mereka. Kamu boleh pulang dan beristirahat terlebih dahulu. Baik, ingat untuk minum lebih sedikit. Aduh, orang yang sudah menikah itu berbeda ya. Aku iri. Tenang saja, aku akan pulang sebentar lagi. Kakak ipar, tenang saja. Kami menjamin tidak akan membiarkan Yuchen menunda malam pertama pengantin hari ini. Hehehe. Dasar, apa yang kamu katakan? Apakah kamu begitu senang? Bisa-bisanya minum begitu banyak. Kuan Yuchen, mulai dari sekarang kita adalah suami istri yang asli. Suamiku. Aduh, dasar, aku mengatakannya begitu saja, tapi kalau kamu tidak terbangun, suamiku, suamiku. Istirahatlah dengan baik malam ini. Apa maksudnya? Hanya mencium sebentar saja? Tidak cukup. Sejak kapan kamu sadar? Sejak saat kamu memanggilku suamiku. Ini pertama kalinya kamu memanggilku suamiku. Aku tidak ingin melewati momen yang begitu penting. Mari, istriku, kita lanjut urusan tadi. Urusan apa? Tentu saja malam pengantin kita. Lebih baik tidak melakukannya, bagaimanapun aku masih sedang hamil. Tetapi hari ini adalah malam pengantin. Lebih baik sadarkan dirimu dari mabuk. Jangan, kamu kejam sekali seperti ini, istriku. Kuan Yuchen, kamu... Aku hanya ingin melewatkan malam yang tak terlupakan dengan istriku hari ini. Kalau begitu baiklah, dasar kamu. Bisa-bisanya dia mulai manja. Istriku, aku pasti akan sangat lembut dan hati-hati hari ini. Aku ingin memberimu malam pengantin yang tak terlupakan selamanya. Kamu sudah bangun ya? Patulah, waktu masih pagi, tidurlah sebentar lagi. Pagi ini biarkan suamimu yang beraksi. Hanya sarapan saja. Ini tidak akan sulit bagi aku, Kuan Yuchen. Sialan, sepertinya aku hanya bisa melakukan ini. Orderanmu. Nyenyak sekali. Sudah bangun? Aku sudah membuatkan sarapannya. Ayo makan. Hah? Apa kamu yang memasak semua ini? Kenapa? Apakah kamu tidak percaya dengan kemampuan suamimu? Hebat. Ini benar-benar enak sekali. Oh iya, mengapa kamu tidak pergi ke perusahaan? Tidak buru-buru untuk pekerjaanku. Padahal aku ingin berbulan madu denganmu. Tapi kamu sedang hamil. Jadi aku akan berada di rumah untuk menemanimu beberapa hari ini. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak senang? Tidak. Kamu begitu lembut padaku. Membuatku sangat senang. Kita cukup di rumah saja. Kenapa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tidak ada apa-apa. Sepertinya aku merasakan janinnya bergerak tadi. Begitukah? Coba aku mendengarnya. Bukankah dikatakan janin butuh waktu 4 bulan untuk bergerak? Bocah kecil, baru saja 3 bulan dan kamu sudah tidak patuh. Kamu dilarang mengganggu ibumu ya? Anak kita masih kecil, bagaimana mungkin dia mengerti? Sayang, dirimu lebih menyukai anak laki-laki atau anak perempuan? Jika itu anak kita, aku akan menyukainya, baik laki-laki atau perempuan. Sebenarnya, tidak peduli apakah anak kita adalah laki-laki atau perempuan.
Selama anak kita dapat besar dengan sehat dan kita sekeluarga dapat terus bersama, itu sudah sangat bahagia. Kita pasti akan begitu. Kemarin, Kuan Yu Chen, cucu salah satu dari 4 keluarga terbesar di kota G, mengadakan acara pernikahan impian di manor pribadi yang ada di luar kota. Seluruh biaya pernikahan mencapai 40 miliar. Sialan, mengapa wanita jalang itu memiliki semuanya? Dan aku harus mempertahankan posisiku dengan kehamilan palsu ini. Berbicara tentang kehamilan, Wen Hui, kehamilan palsumu ini akan ketahuan selama beberapa bulan ini. Semuanya gara-gara Zheng Minghua yang tidak berguna itu. Aku bahkan tidak berhasil mengandung, padahal sudah berusaha keras pada saat itu. Dia semakin tidak bersedia menyentuhku sekarang, dan aku harus mengikat benda tidak berguna ini setiap hari. Bukankah itu semua akan terungkap ketika kamu melahirkan? Bukankah ini hal mudah? Pada saat itu, kita hanya perlu mencari seorang anak di luar sana dan menipu mereka saja kan? Ibu, idemu bagus. Mencari seorang anak untuk menggantikan, ini ide bagus. Aku mendengar kalau Luqian si wanita jalang juga sedang mengandung. Jika aku dapat menggantikan anaknya kemari. Sayang, kurang bagus jika kita berdiam di rumah seperti ini setiap hari. Kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Ayo, suamimu akan membawamu bermain di luar sana. Serius? Kemana kita pergi? Ini ya rahasia. Bisa-bisanya Kuan Yu Chen membawaku menonton film romantis. Rupanya kamu pergi membeli cemilan ya? Bukankah makanan-makanan ini adalah standar untuk menonton film? Baiklah, semuanya sudah beres. Bagaimana mungkin aku bisa menghabiskan semua ini? Sayang, mengapa kamu tiba-tiba membawaku menonton film romantis hari ini? Untuk menembus waktu pacaran kita yang hilang. Aduh, kamu romantis sekali. Tentu saja, suamimu ini punya jiwa romantisnya. Sialan, aku sedikit iri. Luqian sepertinya fokus pada filmnya terus. Apakah ini benar-benar begitu seru? Kenapa? Kita lagi di bioskop. Popcornnya jatuh ke pahamu. Tidak boleh disia-siakan. Ada satu popcorn juga di wajahmu. Aku akan membantumu menghabiskannya. Dasar, langsung ambil saja jika kamu ingin makan popcornnya. Jangan menggangguku menonton filmnya. Tapi aku tidak ingin menontonnya. Luqian, lihat aku, tidak peduli kapanpun. Hanya ada kamu di mataku. Baiklah, tidak perlu repot-repot mengantar kami. Kami akan pamit terlebih dahulu. Apakah ini adalah wanita yang dipilih Kuan Yu Chen? Sepertinya biasa saja. Bibi, jika kamu sedang buru-buru untuk pergi, aku dan Luqian tidak akan mengantarmu. Kuan Yu Chen, di mana hati nuranimu? Kamu menikah dan mempunyai anak seperti ini? Pernahkah kamu memikirkan Kuan Zheng yang masih di luar negeri? Ayo kita pulang, nenek masih menunggu. Jangan-jangan yang dia maksud adalah Kuan Zheng itu. Raut wajah Yu Chen sangat tidak bagus. Sebenarnya... Sayang, ada apa dengan bibi yang kemari hari ini? Tidak ada hubungannya denganmu, jangan menanyakan itu lagi. Kuan Yu Chen, tidak peduli apapun caranya yang kita gunakan untuk membangun hubungan. Pada akhirnya kamu menganggapku hanya orang luar. Ya sudahlah, jika aku tidak boleh bertanya, untuk apa kamu galak begitu? Mending aku tidur aja. Dari mana aku galak? Hei, Luqian, aku benar-benar bukan sedang galak padamu. Aku malas untuk mempedulikanmu. Kuan
Kuan Yuchen, apa yang kamu lakukan? Luqian, setidaknya berikan aku satu kesempatan untuk menjelaskannya. Banyak hal dan orang. Aku tidak ingin kamu menanyakannya karena aku ingin melindungimu. Sedangkan kamu, satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah fokus pada aku dan anak kita. Apakah kamu sudah ingat? Apa-apaan? Dia berkata demikian sambil memikirkan hal lain. Ini enak sekali, aku tidak bisa berhenti. Tidak tahu kapan ayah akan kemari. Tahukah kamu bahwa perusahaan kita akan diakuisisi sepenuhnya oleh grup Kuan? Apa? Aku tidak tahu dari mana kamu mendengarnya. Jika diakuisisi, perusahaan kita akan menjadi anak perusahaan dari grup Kuan. Sepertinya nama perusahaannya juga akan berubah. Diakuisisi, mengubah nama perusahaan? Ini hal yang begitu penting. Mengapa Kuan Yichen tidak membicarakannya denganku? Luqian, apakah kamu sudah lama menunggu? Mari kita mulai rapat sekarang. Baiklah. Tahun ini sangat penting bagi perusahaan. Kita perlu membuka pasar luar negeri dengan aktif. Aku sudah menganalisa perencanaan proyek yang diberikan ayah padaku. Sekarang aku ingin membahasnya dengan kalian. Sebentar, Kuan Yuchen, bukankah kamu ingin mengakuisisi perusahaan ayah sepenuhnya dan menjadikannya sebagai anak perusahaan grup Kuan? Oh, dari mana kamu mendengarnya? Ini hanya proposal, masih dinegosiasikan. Namun, aku pribadi berpikir ini adalah rencana terbaik. Perusahaan dinaung di bawah grup Kuan yang tidak hanya dapat mencegah persaingan buruk di dalam pasar, dengan efektif dan juga dapat menikmati dividen dari pasar saham Kuan. Sedangkan untuk nama, kalian juga boleh tidak mengubahnya. Ini bukan hal besar. Semua ini demi kebaikan perusahaan grup Lu. Demi kebaikan perusahaan? Kamu hanya ingin menjadikan grup Lu sebagai aset pribadimu. Dan kamu mengatakannya seperti sangat bermartabat. Luqian, jangan lupa kalau aku juga pemegang saham grup Lu. Sebagai seorang pengusaha, aku tidak bisa melihat nilai grup Lu menjadi semakin rendah. Sebagai pemegang saham yang bertanggung jawab pada perusahaan dan karyawan, aku punya kewajiban untuk membuat perusahaan berkembang menjadi lebih baik. Menyebalkan, gaya bicaranya yang seperti ini membuatku merasa asing. Mungkin ini adalah Kuan Yuchen yang sebenarnya. Luqian, sudahlah Luqian, jangan berpikir terlalu banyak. Yuchen juga demi kebaikan perusahaan. Lagi pula, pada akhirnya perusahaan akan diserahkan padamu. Tidak perlu dibagi begitu jelas. Ayah. Patuhlah. Ayah, Kuan Yuchen benar-benar jahat. Sepertinya aku salah bicara lagi. Kuan Yuchen, Luqian adalah istrimu. Kamu tidak boleh marah padanya seperti bawahanmu. Maaf, aku akan memperhatikannya lain kali. Dulu ayah selalu lembut terhadap ibumu. Kapanpun itu, bahkan aku akan mengaku salah duluan setiap kali kami bertengkar. Apakah ayah dan ibu pernah bertengkar? Sangat jarang. Aku tidak tega membuat ibumu marah. Ayah hebat sekali. Pria licik ini selalu mempermalukanku di depan Luqian.